Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran kali ini dengan tema teks deskripsi. Nah, sebelum ke pembelajaran inti mengenai teks deskripsi, tentu kita harus memahami dulu terkait dengan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama mengenai Tentunya yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi yang di dalamnya ada isi, tujuan, dan struktur. Kemudian yang kedua menemukan informasi penting dari teks deskripsi yang akan dibaca atau didengar. Yang ketiga menjelaskan terkait dengan struktur teks deskripsi meliputi identifikasi dan deskripsi bagian. Yang keempat menggunakan kosakata deskriptif di mana di dalamnya terdapat kata sifat, kata kerja, dan panca indera. Yang kelima, menulis teks deskripsi secara sederhana tentang objek, baik itu hewan, tempat, atau benda, secara runtut dan jelas. Dan yang terakhir, menyajikan teks deskripsi secara lisan dengan percaya diri. Oke baik, sekarang mari kita lanjutkan ke materi inti yaitu mengenai teks deskripsi. Apakah yang dimaksud dengan teks deskripsi itu? Setelah memahami apa itu teks deskripsi, maka selanjutnya kita mengetahui tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri yang pertama yaitu menggambarkan objek secara detail. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang melibatkan panca indera. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan langsung objek tersebut. Dan yang terakhir, banyak penggunaan kata sifat. Biasanya contohnya seperti kata indah, besar, harum, dan lain-lain. Oke anak-anak, pada bagian selanjutnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pada teks deskripsi ini ada yang dimaksud dengan struktur teksnya, di mana teks deskripsi ini memiliki dua struktur teks. Yang pertama, identifikasi bagian dan deskripsi bagian. Nah, pada bagian identifikasi kita mengenalkan objek yang akan dideskripsikan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau objek lainnya. Dan pada tahap deskripsi kita menjelaskan secara rinci tentang bagian dari objek tersebut. Nah, pada saat kita membaca atau membuat teks deskripsi, yang harus kita pahami juga adalah tentang kaidah kebahasaannya. Nah, dalam teks deskripsi ini memiliki kata sifat seperti cantik, besar, hijau, dan yang kedua memiliki kata kerja. Kata kerja di sini biasanya untuk contohnya yaitu melompat, berlari, atau yang lainnya. Dan yang terakhir ada kalimat perincian yang menjelaskan tentang objek yang kita gambarkan. Dan yang terakhir menggunakan majas sederhana. Nah, agar kalian lebih memahami tentang teks deskripsi, berikut ada contoh tentang objek yang akan digambarkan. Di sini terkait dengan hewan domba Garut, di mana domba Garut ini adalah hewan khas dari Jawa Barat, dan kemudian hewan ini terkenal dengan tubuhnya yang besar, tanduknya yang melingkar, sangat indah. Kemudian domba Garut ini memiliki bulu domba yang sangat tebal, berwarna putih yang bersih, tanduknya kuat dan melengkung seperti spiral. Domba ini juga terlihat gagah dan saat berjalan. Nah, itu merupakan contoh objek yang digambarkan terhadap hewan. Selanjutnya, setelah kalian memahami apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya, kemudian kaidah kebahasaannya yang ada di dalam teks deskripsi, kemudian telah memahami juga cara penerapannya pada objek hewan yang sudah tadi kita praktekkan. Nah, lalu selanjutnya untuk lebih memahami lagi, pada saat kita mengaplikasikan teks deskripsi, yaitu dengan menulis teks deskripsi. Yang pertama yang harus dilakukan pada saat mau menulis itu harus menentukan objeknya terlebih dahulu. Misalnya mau tentang hewan, tempat, ataupun benda. Nah, oke baik anak-anak, itulah tips-tips yang harus dilakukan pada saat kita mau menulis teks deskripsi. Baiklah anak-anak, semoga setelah menonton video ini kalian menjadi lebih paham dan mempermudah belajar teks deskripsi.
And then, thanks you for watching. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.